Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya. "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, darah kanak-kanak polos tertumpah dalam kemarahan Herodes. Di balik kekejian dan kebengisannya tersimpan ketakutan yang besar. Ya, Herodes takut. Jika ia tidak takut, mengapa ia harus membunuh anak-anak yang tidak mampu memberi perlawanan? Herodes takut dengan nubuat tentang seorang anak yang akan menjadi raja. Ia takut kehilangan kekuasaan. Bahkan konon, katanya, karena ketakutannya, ia bahkan membunuh putra-putrinya sendiri. Kita mengenangkan kanak-kanak suci sebagai martir-martir Tuhan. Mereka yang menumpahkan darah demi kerajaan Allah. Lihatlah, dunia bisa menjadi begitu kejam karena takut kehilangan tahta dan kekuasaan. Dunia lupa bahwa kuasa duniawi bukanlah bandingan dari kuasa Allah. Pada hakikatnya kuasa dunia adalah bagian dan lambang dari kuasa Allah dan mengarah pada kuasa Allah.
bukankah dunia ini milik Allah? Bukankah segala sesuatu dan kuasa berasal dari Allah? Umat beriman yang terkasih, kanak-kanak suci menjadi korban ketika Allah melaksanakan janji keselamatan, menghadirkan Mesias putranya ke dunia. Merekalah martir-martir Allah yang mempersembahkan hidup mereka, sehingga keselamatan itu bisa tetap hidup bahkan untuk kita saat ini. Maka sudah sepatutnya kini kita mengambil peran dalam menjadi saksi-saksi keselamatan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber keselamatan kami, darah para martir-Mu yang tertumpah membuat kami tetap hidup dalam keselamatan. Para martir telah berkorban demi kesuburan iman. Semoga kami pun dapat menjadi saksi-saksi keselamatan, sehingga dunia senantiasa hidup dalam kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.